Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Bariza Hajibah dengan NIM 200-803-104-037, program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Konvensional dan Syariah kelas B dengan pengampu Bu Bunga Maharani, SE, MSA. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan bank yang saya pilih, yaitu Bank Sinarmas. Yang pertama, profil singkat bank. Profil dan sejarah Bank Sinarmas. Pada tanggal 18 Agustus 1989, PT Bank Sinarmas Tbk berdiri dengan nama PT Bank Sinta Indonesia. Di tahun 1995, bank memperoleh status sebagai bank umum devisa, dan pada tahun 1998, bank meningkatkan modal di sektor menjadi 50 miliar. Pada tahun 2005 merupakan tahun penting dalam riwayat bank setelah PT Sinarmas Multiarta Tbk, perusahaan financial service yang berada di bawah kelompok usaha Sinarmas yang mengambil alih 21% saham di PT Bank Sinta Indonesia. Dengan demikian, pada Desember 2006, pergantian nama menjadi PT Bank Sinarmas disetujui pada rapat umum pemegang saham luar biasa. Jenis Bank Sinarmas merupakan bank devisa. Bank devisa sendiri yaitu bank yang dapat melakukan kegiatan jual beli secara keseluruhan dengan menggunakan mata uang asing hingga ke luar negeri. Produk dan layanan pada Bank Sinarmas yaitu terdapat yang pertama simpanan yang berbentuk seperti deposito, tabungan Simas Diamond, tabunganku, simpanan pelajar atau simpel, Simas Falas, tabungan rekening dana P2P, Giro Sinarmas, rekening dana nasabah. Lalu selanjutnya terdapat produk reksadana. Reksadana ini sendiri terdiri dari dana emas dolar, dana emas pasti, dana emas stabil, Simas 1 Prima, Simas Syariah Berkembang, Simas 1. Lalu produk selanjutnya ada penjaminan. Penjaminan pada Bank Sinarmas terdiri dari bank garansi atau bank guaranti. Lalu selanjutnya terdapat kontrabank garansi atau kontrabank. Lalu selanjutnya terdapat bancassurance. Bancassurance terdiri dari Simas Prima, Simas Stabiling, Simas Investaling, Smile Medical, Smile Hospital Plus, Dana Sejahtera, Asuransiku, Simas Net Travel. Produk selanjutnya yaitu kartu kredit. Kartu kredit terdiri dari kartu kredit korporat atau corporate credit card. Lalu ada kartu kredit personal atau personal credit card. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber dana bank dari Bank Sinarmas. Sumber dana bank ini terdiri dari kegiatan pendanaan yang terbagi dalam beberapa jenis, yaitu ada tabungan, giro, dan deposito berjangka. Di dalam hal pendanaan, perseroan memastikan pendanaan yang stabil dengan likuiditas yang memadai untuk mendukung rencana penyaluran dana. Perseroan terus meningkatkan dana pihak ketiga atau DPK yang lebih diarahkan ke penghimpunan giro dan tabungan melalui program-program dan promosi. Perseroan memastikan pendanaan yang stabil dengan likuiditas yang memadai. Selain meningkatkan DPK, program dan promosi tersebut bertujuan untuk menambah jumlah dari nasabah baru serta untuk meningkatkan transaksi. Pada semester 1 di tahun 2019, perseroan menaikkan suku bunga deposito, namun pada bulan Agustus mulai diturunkan kembali
yaitu mengikuti penurunan pada suku bunga acuan Bank Indonesia dan LPS. Pada tahun 2019, perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat, yaitu dana pihak ketiga atau DPK sebesar 28.220 miliar, naik sebesar 16,14% dibandingkan dengan jumlah DPK tahun sebelumnya sebesar 26.298 miliar dan mencapai 99,2% dari target yang ditentukan. Pertumbuhan ini berasal dari peningkatan dana giro sebesar 25,2%, tabungan sebesar 16,13%, dan deposito berjangka sebesar 11,27%. Dana tersebut terdapat dari keseluruhan dana pihak ketiga, dana syirkah temporer berkontribusi 12,64% atau sebesar 3.568 miliar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan jasa-jasa bank. Jasa Bank Sinarmas dibagi menjadi dua, yaitu jasa secara digital dan bisa melalui Bank Sinarmas itu sendiri. Jasa-jasa Bank Sinarmas melalui digital, yaitu yang pertama ada Simobi Plus, mobile banking, yaitu layanan internet banking dan layanan internet banking pada Bank Sinarmas versi mobile yang dikembangkan untuk nasabah Bank Sinarmas untuk melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui smartphone yang berbasis Android atau iOS. Lalu selanjutnya, top up dan tarik tunai di Alfamart menggunakan Simobi Plus. Lalu selanjutnya ada jasa transaksi pembayaran menggunakan fitur QRIS di Simobi Plus. Lalu selanjutnya ada layanan jasa tarik tunai tanpa kartu, bill payment, dan internet banking. Jasa-jasa layanan Bank Sinarmas itu sendiri yaitu automatic teller machine atau disebut dengan ATM, safe deposit box yaitu layanan sewa brankas yang disediakan oleh Bank Sinarmas itu sendiri untuk nasabah yang membutuhkan fasilitas penyimpanan barang atau surat berharga agar aman dari risiko yang tak terduga. Lalu selanjutnya ada jasa Simas Holiday, yaitu Simas Holiday dengan melakukan transaksi perbankan seperti valuta asing, pembukaan rekening, dan layanan-layanan lainnya. Lalu selanjutnya ada jasa payroll, rekening dana nasabah, transfer dana, serta pengiriman uang ke luar negeri. Provisi dan komisi dari Bank Sinarmas, yaitu terdapat provisi dan komisi lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan perolehan instrumen keuangan dan jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu transaksi yang telah bersangkutan. Sedangkan pendapatan dan beban provisi dan komisi lainnya yang tidak signifikan langsung diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya yaitu meliputi pendapatan yang tidak terkait dengan kredit, seperti jasa bancassurance, pendapatan terkait dengan ekspor, impor, dan bank garansi, serta pendapatan yang diakui pada saat jasa itu diberikan. Provisi dan komisi selain dari kredit pada tahun 2019 sebesar 976.899 dan pada tahun 2018 sebesar 617.435 mengalami peningkatan 58,22% yaitu sebesar 359.464. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo transaksi dari komitmen dan kontingensi berupa letter of credit dan bank garansi dengan pihak berrelasi masing-masing sebesar 167.200 dan 101.251. Saldo jaminan tunai dari pihak berrelasi sehubungan dengan transaksi letter of credit dan bank garansi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 14.525 dan 10.125.
Komitmen dan kontingensi dari Bank Sinarmas ini yang pertama komitmen pembelian dan penjualan tunai pada mata uang asing. Lalu perusahaan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontingensi dalam rangka ekspor, impor, pemberian garansi, dan pemberian kredit kepada debitur. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo transaksi komitmen dan kontingensi berupa letters of credit dan bank garansi dengan pihak berrelasi masing-masing sebesar 167.200 dan 101.251. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan pada tahun 2018, jangka waktu untuk letter of credit ini masing-masing berkisar antara 1 sampai 18 bulan dan 1 sampai 16 bulan. Sedangkan untuk bank garansi masing-masing berkisar antara 1 sampai 52 bulan. Saldo letter of credit yang dijamin dengan jaminan tunai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 12.473 dan 15.980. Saldo bank garansi yang dijamin dengan jaminan tunai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 411.177 dan 370.799 rupiah. Lalu selanjutnya penjelasan tentang pinjaman yang diberikan oleh Bank Sinarmas. Bank Sinarmas memberikan pinjaman yaitu dengan yang pertama kredit tanpa agunan atau payroll atau personal loans. Lalu selanjutnya kredit kepemilikan mobil atau kredit pemilikan mobile atau car loans. Lalu selanjutnya kredit multiguna atau multipurpose loans. Lalu selanjutnya kredit modal kerja atau working capital loans. Lalu selanjutnya kredit investasi atau investment loan. Lalu selanjutnya kredit usaha rakyat atau KUR atau KUR. Lalu kredit mikro atau micro loans, lalu supply chain financing atau distributor financing. Lalu selanjutnya ada KMU petani sawit atau farm oil farmer loans. Lalu selanjutnya ada KTA Simas Agri atau agricultural loans. Pinjaman yang diberikan dan piutang pada Bank Sinarmas adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi pada cadangan kerugian penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kategori pinjaman mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, dan bank lain. Penempatan pada bank lain dalam bentuk call money, efek-efek berupa tagihan atas vessel ekspor, efek yang dibeli dengan janji jual kembali, lalu kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, pendapatan yang masih akan diterima, serta aset lain-lain berupa tagihan sehubungan dengan jaringan prinsipal kartu kredit, setoran jaminan, tagihan sehubungan dengan ATM bersama, tagihan komisi asuransi, dan tagihan sehubungan dengan penyelesaian Indover Bank. Pihak berrelasi yang disajikan dalam jutaan rupiah pada Bank Sinarmas. Pinjaman konsumsi pada tahun 2019 sebesar 5.464 dan pada tahun 2018 sebesar 6.393. Pinjaman karyawan tahun 2019 sebesar 2.546 dan pada 2018 sebesar 2.862. Pinjaman cicilan tahun 2019 sebesar 2.209 dan tahun 2018 sebesar 2.478. Lalu selanjutnya ada piutang syariah atau mudharabah tahun 2019 sebesar 457 dan tahun 2018 sebesar 731. Pinjaman tetap tahun 2019 tidak ada dan pada 2018 sebesar 13.265. Jumlah pihak berrelasi tahun 2019 sebesar 10.676 dan tahun 2018 sebesar 25.729. Pihak ketiga yang disajikan dalam jutaan rupiah.
yaitu terdapat pinjaman cicilan tahun 2019 sebesar 8.444.983 dan pada tahun 2018 sebesar 5.539.912. Pinjaman tetap tahun 2019 sebesar 4.025.413 dan tahun 2018 sebesar 5.201.517. Pinjaman konsumsi tahun 2019 sebesar 3.439.556 dan tahun 2018 sebesar 4.171. Pembiayaan masyarakat tahun 2019 sebesar 1.561 dan tahun 2018 sebesar 1.130.000. Pinjaman anjak piutang tahun 2019 sebesar 1.236 dan tahun 2018 sebesar 532.721. Lalu terdapat pembiayaan mudharabah tahun 2019 sebesar 838.867 dan tahun 2018 sebesar 1.889.402. Lalu ada pinjaman rekening koran tahun 2019 sebesar 168.300 dan tahun 2018 sebesar 115.600. Piutang syariah tahun 2019 sebesar 153.000 dan tahun 2018 sebesar 309. Pinjaman karyawan tahun 2019 sebesar 71.726 dan tahun 2018 73.470. Piutang syariah ijarah pada tahun 2019 sebesar 34.483 dan tahun 2018 sebesar 4.870. Pinjaman investasi tahun 2019 tidak ada dan pada tahun 2018 sebesar 4.479. Jumlah tahun 2019 sebesar 21.060.480 dan tahun 2018 sebesar 18.935.891. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang berdampak pada kinerja industri perbankan pada umumnya. Perseroan mampu membukukan penyaluran kredit dan pembiayaan bersih yang meningkat awal sebesar 10,93% menjadi 21.314 miliar dari tahun 2018 sebesar 19.214 miliar. Di sisi keuangan, perseroan berhasil mencatat kenaikan pada pendapatan operasional sebesar 49.069% yang didorong oleh peningkatan fee-based income sebesar 204,98% dan pendapatan bunga bersih sebesar 2,6%. Hal ini mendorong peningkatan laba sebelum pajak sebesar 7,95%. Namun, laba bersih perseroan tercatat mengalami penurunan sehubungan dengan langkah konservatif perseroan dalam melakukan pencadangan sebuah kredit. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.